Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga umur panjang sehingga kita bisa saling berbagi ilmu melalui video ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Dalam video ini, saya Indri Endriani Aprianisari dari kelas 11 MIPA 1, absen 14, ingin menyampaikan materi dakwah tentang tawakal dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa sih arti dari tawakal dan juga arti dari menuntut ilmu. Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu tawakul, yang berarti mewakilkan atau menyerahkan. Di dalam Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil dari suatu pekerjaan, ataupun menanti akibat dari suatu keadaan. Lalu ada menuntut ilmu. Menuntut ilmu di dalam Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Lalu, apa hubungan antara sikap tawakal dengan menuntut ilmu? Jadi ada 3 unsur dalam menuntut ilmu, yaitu ada niat, ikhtiar, dan juga tawakal. Dalam menuntut ilmu, harus kita awali dengan niat, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Lalu kita berikhtiar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Setelah kita melakukan 2 unsur tersebut dengan baik, kita bertawakal, kita pasrahkan, dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang mengetahui baik buruknya diri kita ini hanyalah diri kita sendiri dan juga Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Sebagaimana yang tertera dalam hadis berikut ini, yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Al-Mubarak dari Umar bin Khattab. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya akan dicukupkan rezekinya oleh Allah sebagaimana dia mencukupi rezeki burung-burung. Sama halnya dalam menuntut ilmu. Jika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, insya Allah, Allah akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita ini. Sebagai contoh, kita akan menghadapi ujian nasional. Kita itu rajin berdoa, rajin beribadah, belajar dari pagi hingga malam, dan terus-menerus berarti soal agar bisa menghadapi ujian nasional nanti. Nah, berarti kita itu sudah melakukan niat dan ikhtiarnya. Jadi, apabila kita telah menyelesaikan ujian nasionalnya nanti, yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Apapun hasil dari ujiannya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Mau hasilnya itu bagus ataupun jelek. Jika hasilnya bagus, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana kalau hasilnya jelek? Apakah kita harus kesal, ngambek kepada Allah? Tidak, itu tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah tetap mensyukurinya. Karena mungkin Allah memberikan hasil yang buruk sekarang karena kita yang kurang berusaha atau ada hal lain yang membuat Allah memberikan hasil yang buruk. Ataupun ada jalan lain yang jauh lebih baik yang akan Allah berikan kepada kita dalam meraih kesuksesan. Jadi kesimpulannya adalah kita itu tidak boleh terlalu memaksakan kalau saya atau diri ini harus memperoleh hasil yang sempurna. Saya kan sudah berusaha, sudah berdoa, sudah belajar siang malam. Masa sih Allah gak mau kasih saya hasil yang sempurna? Tapi kita serahkan semua hasil dari usaha kita itu kepada Allah. Apapun yang akan kita terima nanti harus tetap kita syukuri. Karena insya Allah apabila niat,
ikhtiar dan tawakal kita dalam menuntut ilmu itu dilakukan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik juga. Itulah beberapa materi dakwah tentang tawakal dalam menuntut ilmu. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita hubungan antara sikap tawakal dan juga menuntut ilmu. Alangkah baiknya kita akhiri dakwah kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.